Tolong selamatkan ibu sama bapakku, ya Allah. Bapak, tolong saya, Pak. Kalian kan kenal Gali dari kecil. Kalian tahu bagaimana wataknya Gali. Nggak mungkin kan Gali melakukan hal seperti itu? Tapi kami punya bukti-bukti kalau saudara Gali terlibat dalam kejadian ini. Dasar Gali nggak punya perasaan. Kembalikan rumah kami. Dia udah fitnah aku dan dia udah bikin aku tercemar namanya. Aku bersumpah, Mi. Kalau sampai aku dapat menemukan orang itu, aku akan patahkan lehernya. Kalau sampai mereka punya rekaman CCTV-nya kelompok baju merah datang, berarti mereka punya rekaman siapa aja yang datang ke ruangan gue. Pelangi, sekarang kita ke kantor. Kita cek semua rekaman CCTV-nya. Gimana? Lu setuju nggak? Setuju. Pak, ini rekaman jam berapa ya, Pak? Jam 8 lebih 15 menit, Pak. Pak, tolong Bapak putarkan rekaman sebelum jam segini. Baik, Pak. Pak, coba ulang yang itu lagi, Pak. Baik, baik. Gal, itu kan lu, Gal. Pak, coba deh, lihat itu jam berapa. Jam 8 lewat 11 menit. Itu kan cuma beda 4 menit dari komplotan bajing merah itu, Li. Pelangi, kemarin gue pulang sore. Dan pada jam segitu, gue lagi ada di depan rumah lo. Nungguin lo keluar, gue yakin. Jelas-jelas itu bukan gue. Tapi orang yang mirip gue. Gal, gue yakin kalau ada orang yang mau ngejebak lo. Tapi siapa ya? Pelangi, kelihatannya orang itu tahu persis keadaan kantor. Coba lo lihat. Dia pilih waktu kantor lagi sepi dan gak ada karyawan. Pelangi, pasti orang itu tahu kalau di ruangan gua ada 2 pintu. Lo lihat, ini pintu depan karena pintu depan ada kameranya. Gue yakin, orang itu keluar dari pintu belakang. Karena pintu belakang gak ada kameranya, Pelangi. Pak, tolong besarin lagi gambarnya, Pak. Siapa tahu kita bisa lihat mukanya dia. Dan saya juga penasaran. Siapa orang di satunya lagi? Percuma, Pak. Dibesarkan 10 kali lipat pun, kita tidak akan bisa melihat siapa sebenarnya orang ini. Jadi sekarang apa yang kita harus lakuin ya? Supaya kita bisa tahu siapa yang ada di rekaman itu. Padahal kita udah sampai sejauh ini. Tapi kenapa ya? Semua jalan itu terasa buntu. Pelangi, gue punya ide. Ide apa? Kalau orang itu bisa masuk ke ruangan gue, berarti dia punya akses untuk masuk ke kantor ini. Kalau tebakan gue benar, berarti orang itu sedang mengawasi kegiatan yang ada di kantor ini. Terus? Nah, bisa jadi ini ada kelemahan dia. Dan kita akan manfaatkan kelemahan itu. Kita akan sebarkan berita ke semua pegawai di sini. Kalau Pak Joko, staf pengawas yang bantuin kita tadi, akan membesarkan rekaman CCTV-nya itu. Dengan begitu, orang yang menyamar menjadi gue akan kelihatan siapa dia sebenarnya. Gue yakin, setelah dia mendengar pesan ini, dia akan ketar-ketir. Dia akan berusaha untuk melenyapkan rekaman itu. Dan di saat itu, kita akan tangkap dia. Gimana ide gue? Wah, ide lo bagus banget, Li. Top, keren abis.
Halo Pak Joko. Pak, tolong ke ruangan saya segera. Terima kasih. Tapi apa lo yakin, Li? Kalau rencana ini bakal berjalan dengan lancar? Yakin 100%. Permisi, Pak. Bapak memanggil saya? Iya. Saya punya tugas buat Bapak. Tolong Bapak sebarkan berita ke semua pegawai di sini. Kalau Bapak akan membesarkan rekaman CCTV itu. Dan Bapak juga bilang, kalau rekaman CCTV itu diperbesar, muka orang yang menjadi saya akan ketahuan. Tapi semua ini untuk apa, Pak? Buat nangkep dia, Pak. Kalau dia bisa masuk ke ruangan saya, berarti dia bisa masuk ke ruangan Bapak. Dan di saat dia menghancurkan rekaman tape itu, kita akan tangkap dia, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak, ya. Ya. Mari, Pak. Pelangi, makasih banyak ya atas bantuan lo. Sama-sama. Ya udah yuk. Oma, Pelangi, dahi kamu kenapa? Oma, tadi kami baru aja pergi dari... Saya nggak tanya sama kamu. Saya tanya sama Pelangi. Dan Pelangi bisa bicara, kan? Jadi dia nggak perlu juru bicara. Tadi aku sama Gali habis pergi ke pemukiman kumuh yang kebakaran itu, Oma. Terus orang-orang di sana marah banget sama kita. Jadi kita dilemparin kerikil sama mereka. Pelangi, Pelangi. Berapa kali Oma bilang, kamu nggak perlu lagi bergaul sama Gali. Itu akibatnya. Dan kamu, Gali, setelah apa yang kamu lakukan kemarin dan efek buruknya untuk perusahaan anak saya, mulai sekarang kamu nggak usah dekatin keluarga saya. Dan jangan pernah dekati cucu saya lagi. Ngerti kamu? Tapi Oma... Oma nggak tanya sama kamu, Pelangi. Dan kamu, Gali, nggak perlu lagi nganter-nganter Pelangi. Kami kan banyak supir. Jadi kalau Pelangi mau kemana-mana, dia bisa tinggal bilang sama Oma atau mamanya. Daripada kamu sibuk-sibuk nganterin Pelangi, lebih baik kamu urus masalah yang sudah kamu buat. Ngerti? Baik, Oma. Tunggu apa lagi? Silakan kamu pergi. Oma, kok jahat banget sih sama Gali? Kan kasihan Gali. Kamu nggak perlu kasihan sama Gali. Lagian kamu kan kalau mau pergi tinggal bilang sama Oma atau mama kamu. Oma nggak suka sama kamu yang pergi seenaknya. Ngerti? Apalagi pergi sama Gali. Ngerti kamu? Berita tentang Pak Gali belum? Oh, Pak Gali. Udah. Tapi gue nggak nyangka sih. Ternyata Pak Gali itu orangnya licik ya. Tega-teganya dia menyuruh orang untuk membakar rumah penduduk. Pak Gali itu nggak salah. Pak Gali itu difitnah. Siapa yang fitnah Pak Gali? Nggak tahu. Tapi waktu tadi saya dengan Pak Gali di ruangan CCTV, saya melihat di salah satu rekaman CCTV ada orang yang menyamar menjadi Pak Gali dan masuk ke dalam ruangannya. Akhirnya Pak Gali meminta saya untuk memperbesar gambarnya supaya
bisa tahu siapa pelaku sebenarnya. Emang kalau gambarnya dibesarin bakalan ketahuan? Ya iyalah, kan teknologi udah canggih. Emang kapan kamu ngebesarin gambarnya? Besok. Tapi saya masih butuh satu alat lagi untuk memperbesar gambarnya. Gawat. Kok si Joko bisa punya rekaman gambarnya ya? Aduh. Gimana ya? Seingat aku kan, aku sama Morin keluar dari pintu belakang ruangannya Gali. Di situ kan nggak ada kameranya. Ntar. Ego! Berarti kan aku ketemu sama si Morin di lobi. Berarti CCTV yang ada di lobi ini. Kasim, bego kok di permanen. Tapi gimana dong? Telepon Balela deh. Mudah-mudahan aja dia punya solusi. Halo? Kenapa sih kalau nelfon nggak pernah tepat waktu? Saya tuh lagi buru-buru, lagi ada urusan penting. Mbak, jangan tutup dulu, Mbak, jangan tutup, Mbak. Ini lebih penting, Mbak, dari urusan apapun juga. Ya cepetan ngomong, ada apa? Gini, Mbak. Si Gali itu meminta diputar rekamannya sama si Joko, operator CCTV. Kalau itu diputar dan diperbesar, Mbak, mungkin saya mau si Morin akan kelihatan jelas, Mbak. Itu bisa berape. Kamu kalau ngomong yang bener ya, jangan ngaco. Ya ampun, Mbak. Kasim kan tahu kan, Mbak. Mbak tahu kan, nggak pernah bohong. Soalnya aku langsung denger dari si Joko. Pada saat ini, semua orang kantor udah pada ngerti semua. Udah pada tahu. Kalau sampai kaset rekaman itu diputer, Mbak. Aduh, runya, Mbak. Saya kan bisa masuk penjara, Mbak. Dan Mbak tahu kan, kalau saya masuk penjara, pasti Mbak juga bakal kena. Karena kan saya ngelakuin ini semua atas perintah Mbak. Komando dari Mbak. Kamu nggak usah ngancem saya ya. Udah, kamu tenang aja. Pokoknya biar saya cari solusinya. Solusinya kan udah jelas, Mbak. Kita harus ngacurin kaset itu. Pokoknya gini, Mbak. Nanti malam, semua orang kantor udah pada pulang. Saya akan masuk ke ruangan operator. Dan saya ambil kaset itu, saya hancurkan kaset itu, Mbak. Hei, jangan bertindak bodoh. Tunggu perintah dari saya, ngerti nggak sih? Oke, Mbak. Oke. Mbak, saya kasih waktu sampai nanti malam. Kalau nggak ada kabar juga dari Mbak, saya akan hancurkan kaset itu. Ngerti, Mbak? Kamu jangan keras kepala ya. Tunggu telepon dari saya. Ih, pakai dimatiin lagi. Lagi kamu kenapa? Kok kelihatannya gelisah banget? Nin, gue butuh bantuan lo malam ini. Bantuan apa? Gue sama Gali berencana untuk nangkep orang yang udah ngejebak dan mengkambing hitamkan Gali atas kebakaran di Cakung. Serius? Terus? Iya, tapi masalahnya itu Oma ngelarang gue untuk pergi sama Gali. Jadi tolong ya, Nin, nanti pas gue pergi, lo awasin situasi di rumah. Tapi perginya lama nggak? Ntar kalau Oma curiga gimana? Bentar kok. Ya, lo pakai pinter-pinteran lo aja. Pokoknya jangan sampai Oma curiga, oke? Yaudah deh, iya. Sip. Sekarang gue pergi dulu ya. Mau kemana? Mau ke kantornya Gali. Ngapain? Aduh, Nina Oon. Lu tuh gimana sih? Kan tadi gue udah bilang, gue sama Gali mau nangkep orang yang udah ngejebak Gali. Oh iya ya, tadi kan udah bilang ya. Yaudah cepetan sana. Ntar jangan sampai telat nangkep penjahatnya, oke? Ini pelangi, ada aja bikin gara-gara. Nyusahin gue mulu. Ntar kalau Oma tahu terus marah gimana? Gue lagi yang kena marah sama Oma. Pasti dia perginya lama deh. Kalau nggak ngapain minta tolong sama gue? Aduh, Gali kemana sih? Belum pulang-pulang juga. Ditelepon handphonenya juga susah banget lagi. Kacau. Kenapa jadi pusing begini sih ya? Astaga, ngagetin aja lagi nih telepon. Halo? Ya, ada apa? Sekarang saya ada toilet, Mbak. Saya tinggal nunggu kamar mandi sepi, semua pada pulang. Saya akan langsung bergerak. Bagaimana, Mbak? Mbak sudah hubungin si Gali?
saya telepon handphonenya Gali tuh susah banget dihubungin. Ya udah, kalau begitu saya tetap menjalankan tugas saya. Jangan dulu, tunggu. Kasih saya waktu beberapa menit, oke? Ya oke lah, saya tunggu teleponnya Mbak ya. Tuh Gali kemana lagi Gali? Udah jam 9. Pasti pegawai di kantor ini udah pada pulang. Gue harus cepet-cepet nih ke ruangan Pak Joko. Sebentar lagi, orang itu pasti datang. Gali! Pelangi, ngapain sih lo kesini? Lu lupa ya omongan sama Yasmin? Lu nggak boleh bareng sama gue loh. Iya, Gal, gue tahu. Tapi kan gue pernah janji sama lo, kalau gue nggak akan ngebiarin lu sendirian. Ngapain ya Tante Laila nelfon gue? Halo? Halo? Pelangi, ini Tante. Tante mau nanya, Gali ada sama kamu? Iya, Tante. Sekarang dia ada di sebelah aku. Bisa kasih handphone ini ke Gali? Tante mau bicara sama dia. Iya, sebentar ya, Tante. Nih, dari nyokap lo. Thank you. Ya, Mi. Aduh Gali, kamu kemana aja sih? Mami coba telepon handphone kamu kok nggak bisa-bisa. Emangnya handphone kamu kenapa? Maaf, Mi. HP gue lowbat. Oh, ya udah. Enggak, Mami cuma mau nanya sama kamu. Mami dengar dari pegawai kantor kamu, katanya kamu udah tahu siapa orang yang ngejebak kamu. Belum sih, Mi. Justru sekarang aku sama Pelangi mau nangkep dia. Aku sudah bilang sama Pak Joko untuk ngasih kabar ke semua pegawai kalau rekaman itu akan dibesarkan. Dan di saat dibesarkan, muka orang yang ngejebak aku itu akan kelihatan. Emangnya bisa? Ya enggak lah, Mi. Mau dibesarkan 1000 kali lipat juga nggak kelihatan mukanya. Soalnya gambar rekaman CCTV itu cuma kelihatan punggungnya doang. Tapi, Mi, aku harap kalau dia kepancing, jadi orang itu akan berusaha untuk melenyapkan rekaman itu. Dan di saat itu, aku sama Pelangi akan nangkap dia, Mi. Gimana, Mi? Idenya keren kan? Iya, keren. Mudah-mudahan kamu berhasil ya, sayang. Oke, Mi. Mi, udah dulu ya. Soalnya pekerjaan aku masih banyak nih. Makasih ya, Mi. Dah. Nih. Ayo. Ternyata ini semua cuma jebakan. Wah, saya harus buru-buru kasih tahu Kasim. Lu yakin semua pegawai udah pada pulang? Iya. Dan gue yakin orang itu lagi berusaha masuk ke ruangan pengawas. Pelangi, kita harus cepat-cepat ke sana. Ayo. Kosong, aman nih. Pasti room monitor. Kosong. Siapa lagi sih? Mana? Ya, halo. Halo Kasim, cepet kamu keluar dari situ. Ini semua cuma jebakan. Hah? Halo, Pak. Agak kedengeran, Pak. Kamu cepet keluar dari situ. Itu semua cuma jebakan dari Gali. Nani mana sih jam segini kok belum pulang? Katanya cuma sebentar. Aduh. Mendingan sekarang lihat keadaan di luar deh.
ini lagi jalan ke sini lagi. Kalau dia masuk kamar terus nanyain Pelangi, Pelanginya nggak ada, gue mesti jawab apa? Aduh. Mendingan sekarang telepon Pelangi. Aduh, dia di mana sih? Kok belum pulang? Iya, dasar idiot. Dari tadi juga saya ngomong begitu. Cepat keluar dari sana. Gali sama Pelangi lagi menuju ke situ. Gali, Pelangi kemari. Waduh, gawat. Udah cepetan. Awas lo, kalau sampai ketahuan. Hei, berhenti! Cepet banget sih lakinya. Enggak, mending kita pencar aja ya. Gue kesana terus lu kesana ya. Oke. Mana ya dia? Gali! Gali itu penjahat ya, Gali! Woi! Woi, berhenti, woi! Mana? Tuh, dia lari ke sana, Gal. Ayo, Pelangi. Woi, berhenti lo! Sini. Lu bener-bener biadab ya. Gue nggak akan ngelepasin lu sedikit. Lo kan saat pemilik kantong gue. Saya Kasim. Nah, gimana? Mau nggak? Tapi bener, Pak. Udah tenang. Nih, kamu pakai nih. Ih, lama banget lagi. Bantu. Ya udah, sekarang kamu pakai topeng sama jaketnya. Nanti kalau sampai ketangkep Gali, kamu bilang seperti yang aku ceritain tadi. Nggak boleh salah, oke? Terus masalah keluarga kamu tenang saja. Kasim langsung yang ngurus kamu. Tapi bener, Pak ya? Iya, pakai nanya. Bener, udah berangkat. Ya, sana. Bangun! Kenapa lu tega ngelakuin ini semua sama gue? Kenapa? Ayo ngomong. Maafkan saya, Pak Gali. Saya terpaksa melakukan semua ini karena saya butuh uang untuk keluarga saya, Pak. Jadi lu ngelakuin semua ini demi uang? Lu bener-bener gak punya hati ya? Sekarang bilang sama gue. Siapa yang nyuruh lu untuk ngelakuin ini semua? Ayo bilang! Saya dibayar sama perusahaan saingan Bapak supaya reputasi perusahaan Bapak jelek di mata masyarakat itu, Pak. Dan mereka sengaja menyuruh kami untuk datang ke kantor Bapak untuk meyakinkan polisi bahwa Bapak yang menyewa kami, Pak. Jadi demi uang, lu rela ngebakar tempat itu? Itu mah sama aja lu lagi membunuh mereka. Gimana kalau mereka mati kebakar di situ? Dengar ya? Gara-gara perbuatan, nama baik gue jadi hancur. Dan sekarang, perusahaan gue, keluarga besar gue, dan semua orang-orang yang ada di lingkungan kumuh itu nuduh gue yang bukan. Pak, maafkan saya, Pak. Saya benar-benar nyesel, Pak. Pak,
Tolong, jangan masukkan saya ke penjara, Pak. Saya janji, saya akan bicara di depan penduduk itu, Pak. Dan saya akan mengakui bahwa saya bersalah, Pak. Pak, tolong, saya mohon, Pak. Kasihanilah anak dan istri saya, Pak. Dengerin gue baik-baik ya. Lu nggak usah ngemis-ngemis depan gue. Sekarang lu ikut gue. Ayo ikut gue. Ini makanannya. Nina, Pelangi mana? Pelangi, Nina, sekarang kamu panggilin Pelangi, suruh dia makan bareng sama kita di sini. Aduh, gue harus bilang apa ya? Kayaknya Pelangi nggak bisa ikut makan malamnya. Memangnya Pelangi kemana? Ini Oma, Pelangi sakit tadi katanya masuk angin, jadi sekarang lagi tidur di kamar. Kalau begitu aku lihat dulu, jangan-jangan sakitnya parah. Oma, nggak usah. Maksud saya tadi Pelangi udah minum obat, jadi kayaknya nggak usah khawatir Oma ya. Nggak apa-apa, biar saya lihat dulu sebentar, nanti tambah parah. Permisi. Oma, biar saya aja yang periksa kamar ya. Oma tunggu di luar aja ya. Minggir. Nina, Pelangi kok nggak ada di kamarnya? Sebenarnya Pelangi kemana? Gini Oma, sebenarnya Pelangi itu pergi ke kantor Mas Gali. Sekarang suruh supir saya menyiapkan mobil, biar saya cari sendiri Pelangi. Oma jangan marah dulu ya. Biar aku teleponin Pelangi dan nanya dia ada di mana. Kamu nggak usah telepon Pelangi. Biar kita datengin aja kantor Gali. Jadi kan kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri Pelangi sedang apa di sana. Tapi Oma, kamu nggak usah bela-belain Pelangi. Biar dia dapat hukuman dari Oma. Selama ini kan dia nggak pernah dengar omongan Oma. Mbak, ternyata omongan Mbak itu benar, Mbak. Semua ini jebakan. Sekarang kamu baik-baik aja kan? Oh, tenang, Mbak. Saya sudah berhasil meloloskan diri dari Gali, Mbak. Tapi apa Gali sempat ngeliat muka kamu? Oh, enggak, Mbak. Enggak. Saya sudah membayar satpam yang bekerja di tempat Gali. Dan tuh satpam sudah berhasil Gali tangkap. Dan dia tidak akan buka mulut dan dia akan mengakui semua perbuatannya dia. Kamu yakin dia nggak akan buka mulut? Saya nggak mau nama kita kebawa-bawa ya. Masalah itu Mbak tenang saja. Dia nggak akan berani buka mulut. Kalau sampai kita ketahuan, awas aja kamu. Sekarang mereka ada di mana? Pi, sebaiknya kita nggak usah lapor polisi dulu. Kita harus menyelidiki masalah ini lebih lanjut, Pi. Baru setelah itu kita baru lapor polisi. Oh ya, Pi. Papi cepetan kesini ya. Ajak mami sekalian. Pak Gali, tolong Pak. Saya mohon, maafin saya Pak. Tolong Pak, lepaskan saya. Saya terpaksa melakukan semua ini karena saya butuh uang Pak, demi keluarga saya Pak. Diam! Gue udah muak sama omongan. Non Pelangi, tolong Non. Tolong maafin saya Non. Kasihanilah saya Non. Non, saya terpaksa melakukan semua ini karena saya butuh uang untuk keluarga saya, Non. Non, jangan saya bawa ke penjara, Non. Non, kalau saya di penjara, bagaimana nasib keluarga saya, Non? Tolong ya, Non. Lo pikir orang-orang di perumahan kumuh itu nggak butuh uang? Mereka nggak susah. Mereka juga hidupnya susah, tapi mereka nggak menghalalkan segala cara seperti Bapak. Lih, Tante Laila sama Om Rahmat kapan sih datangnya? Gue takut nih, udah malam banget. Gue takut kalau nanti Oma sama Mama tahu kalau gue pergi dari rumah. Lu tenang nih. Gue ada telepon orang tua gue. Sebentar lagi mereka pasti datang kok. Nina,
Ayo masuk. Iya, Oma. Pelangi, kalau lu mau pulang, pulang aja. Biar gue yang nanganin masalah ini sendirian. Di saat kayak gini, gue nggak mungkin ninggalin lu sendirian, Gal. Tapi kan sebentar lagi bokap gue sama nyokap gue datang sini. Mereka mau kok bantuin gue. Lebih baik lu pulang ya. Makasih ya, Pelangi. Gue senang banget lu udah bantuin gue. Itu gunanya teman, Li. Kalau nggak ada teman, siapa lagi yang mau nolongin kita? Makasih ya. Ngapain kamu di sini? Tadi aku cuma mau nemenin Gali kok, Oma. Nina, Ya, Oma. mulai hari ini kamu saya pecat. Oma, jangan, Oma. Nina nggak salah. Aku yang salah, Oma. Jadi tolong jangan pecat Nina. Diam kamu. Kamu keluar malam-malam tanpa bilang siapa-siapa. Dan kamu nyuruh Nina berbohong kan supaya kamu bisa ketemu sama Gali? Kamu keliwatan, Pelangi. Selamat malam, Bu Yasmin. Kamu lihat apa yang sudah anak kalian lakukan. Pertama-tama dia bikin kekacauan dengan membakar perumahan kumuh. Cukup, Om. Oma, Pelangi datang ke sini untuk bantuin aku. Untuk nanganin masalah ini. Dan dia yang udah menggebakar semua perumahan kumuh. Pi, ini adalah satpam kita. Dan dia tahu persis apa yang terjadi saat proses kebakaran ini. Iya, Pak. Saya yang melakukan semua ini. Saya yang membakar rumah itu, Pak. Tapi saya dibayar sama perusahaan saingan Bapak. Oma, aku nggak mungkin ngelakuin hal sekotor itu. Dan aku juga nggak mungkin ngerusak nama baik perusahaan dan nama baik keluarga aku sendiri, Om. Ayo ikut gua ke kantor polisi. Lo harus mempertanggungjawabkan ini semua. Pak Rangga. Pak, ayo ikut gua. Pak, ayo. Tolong Pak Rangga, tolong. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Pak. Pak, saya hilang, Pak. Pak, tolong, Pak. Lik, dia ini harus diserahin ke polisi. Kalau lo nggak mau bawa dia ke kantor polisi, biar gua aja yang nelfon polisi supaya nyelesain ini semua. Tolong Pak Rangga, tolong. Jangan jebloskan saya ke penjara, Pak. Tolong. Saya mohon, Pak. Saya benar-benar khilaf, Pak. Enggak. Kayaknya kita nggak perlu jeblosin dia ke polisi. Apa? Lo udah gila ya? Jelas-jelas dia ini bersalah. Dan dia harus menerima hukumannya. Enggak. Dia cuma orang kecil. Dan penjahat sebenarnya penjahat adalah perusahaan saingan kita, gak? Coba sekarang lo pikir. Kalau dia dijebloskan ke penjara, penjahat sebenarnya tuh masih bebas berkeliaran, gak? Tapi sekarang kita nggak punya bukti kuat untuk menjebloskan mereka ke penjara. Gak. Lihat gue. Dia orang kecil. Dan dia punya keluarga yang harus dia nafkahin, gak? Kasian kan kalau sampai dia dijeblosin ke penjara. Gali, kalau kamu tidak menyerahkan orang ini ke kantor polisi, nama kamu dan nama perusahaan kita tetap akan tercoreng. Iya, Li. Kalau lo nggak bisa ngebuktiin kalau lo tuh nggak salah, perusahaan kita ini bisa bangkrut. Ini kan musuh yang kita mau. Gak. Gue bisa kok mengembalikan nama baik gue. Tapi sekarang coba kalian pikir. Rasanya nggak adil kan? Kalau kita membiarkan orang kecil seperti dia dijebloskan di penjara hanya untuk memulihkan nama perusahaan kita. Tapi Gali, gak. Gue pikir lu pasti bantuin keputusan gue. Tapi ternyata gue salah ya. Lu hanya mementingkan kepentingan perusahaan ini doang. Gal. Pelangi, ayo ikut Oma.
Gali udah salah sangka sama aku. Rangga, Mama sudah dengar apa yang terjadi hari ini. Kalau boleh Mama kasih saran sama kamu, tolong sayang, jangan sampai persahabatan kamu sama Gali itu hancur hanya gara-gara masalah ini. Kamu tahu kan, papa kamu sama Om Rahmat itu bersahabat sejak lama. Mama ingin sekali persahabatan kalian itu bisa seperti mereka. Ma, aku janji, apapun yang terjadi, persahabatan aku sama Gali gak akan pernah berantakan. Terserah kamu mau ngomong apa, Sita. Demi mendapatkan harta kamu, saya akan mulai merusak persahabatan ini. Saya nggak suka Bu Yasmin bicara kasar sama anak saya. Lihat aja, pasti akan saya balas. Setelah saya mendapatkan semua hartanya, saya akan langsung mendepak keluarga Bu Yasmin ke jalanan.